tepatnya ya. Dulu pandemi dimulai bulan apa ya? Februari ke Februari 1 tahun, sekarang bulan Oktober berarti 1,5 lebih. Wah, 1,7. Wes, luar biasa. Apa yang kita hadapi selama ini, yang kita alami, itu sedunia alami. Saya itu 21 Juni, wah, saya masih ingat. Ya, 21 Juni saya kena COVID. Saya pikir saya cukup sehat, cukup kebal, sudah vaksin, kena COVID juga, dan nggak enak loh. Ya, nggak enak, bener-bener nggak enak. Karena apa? Ya badan nggak nyaman, ya demam, lalu tiba-tiba dengan cepat anosmia, hilang penciuman. Ya, saya masih ingat waktu itu adalah hari Minggu. Ya, saya pulang dari luar kota hari Sabtu, terus kemudian malam nggak apa-apa, badan masih sehat, masih oke. Terus kemudian Minggu pagi saya bangun, kok rasanya nggak enak, badan kok kayak ada sesuatu yang berkurang atau gimana, atau berubah gitu. Ternyata itu flu. Tapi flu-nya kok makin berat, kok makin nggak nyaman, berat, mata ini rasanya berat gitu ya. Dan yang repot adalah jam 12, jam 2:30, jam 5 sore hari itu saya harus khotbah di tempat ini. Saya ragu-ragu, kuat enggak ya, ini mata ini ngajak merem terus, pokoknya berat gitu ya. Terus badan itu rasanya linu-linu, ya, mulai meriang gitu. Waduh, saya langsung kontak Bu Anjas waktu itu, kayaknya saya ini demam ini. Dan saya ragu-ragu apakah saya kuat 3 kali khotbah. Tolong siapkan pengganti seandainya saya memang nggak kuat. Wah, Bu Anjas bingung karena saya Minggu pagi baru kasih kabar. Kalau saya kuat, saya terus. Tapi kalau enggak, wah mesti diganti, saya bilang gitu. Nah, jam 12 saya datang. Saya khotbah, saya sampaikan firman Tuhan, tapi sudah rasanya kepala ini udah kliang-kliang ini. Gak nyaman sekali. Dan benar, kemudian jam 12, jam 1, setengah 2 langsung saya pulang. Nah, beneran berat sekali rasanya, badannya itu waduh ambruk bener. Dah langsung saya tidur, dan sesuatu yang aneh terjadi. Saya tidak bisa mencium apapun. Bahkan istri saya sama anak saya agak nakal waktu itu. Saya ini paling tidak suka aroma minyak kayu putih. Dia pakai kapas, dikasih minyak kayu putih, ditempelkan ke hidung saya, dan saya tidak bereaksi. Waduh, mereka langsung khawatir, saya juga khawatir. Mereka langsung pisah tempat tidur. Ya, besok paginya saya langsung bertiga pergi ke High Lab, tes antigen, dan hasilnya siang keluar positif. Saya masih tidak terima, positif. Apa itu? Ya, saya tes lagi PCR, saya nggak terima. Saya merasa tolak dalam nama Yesus. Enggak, aku enggak kena COVID, karena kan enggak pernah tahu ya. Oh ini toh COVID, nah gitu. Terus ngapain? Terus akibatnya apa? Yang tahu hanya bahaya, tapi seperti apa? Itu nggak bisa membayangkan. Ya sudah, PCR. Malamnya keluar hasil, atau malah besok paginya ya, besok paginya keluar hasil positif. Waduh, ya sudah, vonis hakim lah, ketok palu. Ya sudah, langsung kami pisah kamar. Nah, disitulah petualangan dimulai.
Kamar saya itu kamar yang nyaman di lantai 2, ada balkon kecil, angin itu cukup bagus, penerangan cukup bagus, nyaman sebetulnya. Tapi di hari yang ke-3, 4, 5, 6, 7, 8 itu peperangan itu bukan melawan virus, tapi melawan hati. Rasa kesepian, rasa tersisih, rasa tidak berdaya, rasa bersalah. Yang luar biasa adalah di hari yang ketiga anak saya positif juga, ketularan juga. Waduh. Dan yang lebih luar biasa adalah istri saya tetap bugar. Padahal dari kami bertiga itu dia yang paling lemah fisiknya. Tuhan kasih perlindungan luar biasa sampai sekarang tidak pernah positif COVID. Wah, itu perlindungan ekstra. Padahal sempat tidur seranjang di sebelah saya, dalam posisi saya betul-betul tepar, harusnya dia kena. Secara perhitungan mesti kena. Enggak. Malah dia yang melayani kami berdua, yang menyiapkan ini. Wah, itu repot loh ternyata. Nah, kalau nggak salah di hari yang ke-4 saya stres. Saya merasa seperti monster. Kenapa? Piring, sendok, garpu, gelas itu nggak boleh barengan. Jadi kami masih mencari-cari bentuk, ya istilahnya mencari cara. Gimana toh harusnya menangani COVID itu? Yang ada kan cuma ketakutan terus. Teror pikiran itu begitu besar. Nah, saya kemudian banyak menyendiri. Yang repot adalah orang yang sakit itu susah tidur, malahan, ya toh, kepengen tidur nggak bisa tidur. Jadi saya dari terbit matahari sampai pada masuknya dan keluar lagi dan masuk lagi, itu saya tahu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya setiap hari, ya kan gitu. Itu kelengar loh saudara, stres itu. Gak boleh kemana-mana. Sementara sebetulnya pada hari yang ke-4, 5 ke atas, itu obat, vitamin dokter itu sudah bereaksi dan badan ini nyaman sudah. Saya merasa sudah nggak sakit lagi, tapi aturan mainnya harus isoman 10 hari. Jadi dibetah-betah itu aduh berat sekali. Rasa nelongso dalam hati itu mulai mengganggu sekali. Anda yang pernah kena, Anda yang disebut penyintas ya, pasti ngerti ya saya maksud. Jadi peperangannya itu bukan dengan virus, tapi berganti dengan perasaan, suasana hati. Dan di hari yang ke-4 atau ke-5, jam 6 pagi itu saya ambil handphone, pakai earphone yang saya mendengarkan puji-pujian gitu ya. Diam di hadiratmu. Nah, saya masih ingat. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembahmu. Itu tiba-tiba Tuhan bawa ingatan saya itu ke Pondok Daud Rabu pagi. Karena itu lagu favorit saya 2019. Yaitu lagu baru populer kan. Saya sering kita nyanyikan lagu itu. Dan tiba-tiba rasa kangen yang begitu besar itu masuk dalam hati saya, membayangkan Pondok Daud Rabu pagi. Waktu itu saya buka kartu ya, saya buka rahasia ya, dan mari kita bertobat bersama. Waktu awal-awal membangun Pondok Daud Rabu pagi itu berat buat saya. Itu males banget kadang-kadang. Ya, sudah hari Sabtu Minggu khotbah, Senin free sebentar, Selasa sudah harus siapkan komsel, ya. Selesai komsel,
jam 11-an, kadang jam 10 pulang. Yang lainnya sudah free, saya harus mempersiapkan untuk Pondok Daud besok paginya. Cari lagu, ya kadang-kadang itu ya tidak gampang juga ternyata waktu itu buat saya itu kok repot amat sih. Kenapa saya pilih slot Rabu pagi? Kenapa enggak yang lainnya? Ngomel-ngomel aja, sering kali seperti itu. Terus kemudian sudah harus itu mempersiapkan sharingnya lagi. Tapi yang ajaib adalah Tuhan kasih kita pengalaman slot Rabu pagi itu the bestnya Pondok Daud. Betul? Ingat kan? Sampai Pak Obaja, Pak Jonathan itu minta saya waktu ada konferensi Pondok Daud di Solo, saya diminta untuk jadi pembicara. Kok bisa seperti itu? Banyak sekali yang datang mengalahkan ibadah hari Minggu. Itu ya top markotop loh itu. Saya ya bingung kok bisa kayak gitu ya. Dari segala kewegahan atau keengganan, kemalasan, ngomel-ngomel dan lain sebagainya, Tuhan tuh sertai. Tuhan bangun sendiri, Tuhan kirimkan orang-orang yang bahkan saya tuh nggak kenal. Banyak waktu itu yang bukan jemaat KA, banyak dari gereja-gereja lain dan mereka diberkati. Dan dengan setiap Rabu pagi jam orang kerja mereka luangkan waktu datang. Betul? Itu ajaib loh. Itu betul-betul ajaib. Nah, kalau kita sedang menjalani sesuatu secara rutin gak kerasa loh. Tapi ketika itu di stop, gak boleh atau gak bisa, baru kita tahu itu hebat. Bersyukur kita bisa lakukan itu. Benar? Pagi itu saya dibawa ke dalam sebuah memori bersama Tuhan. Mau nggak seperti itu lagi? Hati saya waktu itu rasanya teraduk-aduk sedemikian rupa. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, kalau Engkau izinkan lagi, aku akan lakukan dengan segenap hati. Aku tidak mau ngomel-ngomel lagi. Itu adalah sebuah kehormatan buat saya. Bisa melayani 2 jam di Pondok Daud, bukan di ibadah raya, tapi Tuhan ada hadiratmu di situ. Artinya Tuhan berkenan hadir di situ dan Dia memberkati banyak orang. Itu sangat mengharukan. Ya, nah, saudara, bulan ini kita belajar tentang love God with passion. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap. Semuanya itu bicara tentang apa toh? Api roh kita. Orang yang hidup tanpa api roh, habis dia. Saya tuh merenungkan gini. Seumur-umur, mungkin ada yang lebih, usianya lebih banyak dari saya. Seumur-umur, sak jagat di stop itu ya baru kali ini. Di stop dari semua kegiatan dan tidak bisa menolak dan betul-betul grek mandek. Itu keren loh itu. Ya, saya kemarin sepedaan pagi-pagi lewat Tugu, saya belok kanan Mangkubumi, Malioboro, alun-alun lor, alun-alun kidul. Astagfirullahaladzim, ramenya minta ampun, saya gila sampean. Yang namanya alun-alun kidul hari Minggu jangan kesana. Itu jangan koyok cendol tenang. Wah, beda orang joget, orang lari-lari itu. Aduh, saya sudah kejebak di situ. Waduh, segera cepet-cepet cari jalan saya keluar. Itu rame luar biasa. Padahal beberapa bulan sebelumnya, 2-3 bulan sebelumnya, saya foto sendirian di tengah-tengah Malioboro, gak ada orang. Ajaib loh.
7:30 pagi, saya parkir sepeda saya di tengah jalan Malioboro, di depan Malioboro Mall. Saya foto dari utara, dari selatan. Ya cuma tiku tak kuwi. Gak ada siapa-siapa. Keren loh. Itu ajaib loh. Bener? Sekarang ada ke Malioboro. Wah, cendol Pak. Ramenya luar biasa. Lah saya tuh jadi mikir-mikir gini. Pemerintah punya power untuk membuat peraturan, direm, tarik handremnya, wah jadi mobil itu sudah diinjak remnya, ditarik handremnya, wes rasa obah, wes mandek-dek. Tapi di atas pemerintah ada Tuhan yang bahkan bisa melockdown semua negara. Itu tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya. Kuasa Tuhan itu bisa sebesar itu loh. Apalagi cuma mengatur hidupmu, hidupku. Mau pintunya dibuka lebar, sekarang sudah dibuka nih, tapi belum lebar. Mau ditutup, kalau Tuhan sudah nutup nggak ada yang bisa buka. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa nutup. Masalahnya mau ditutup, mau dibuka, dia selalu ngomong, untuk anak-anakku tetap baik, tetap menjadi kebaikan. Dia turut bekerja dalam semua kebaikan. Ada hal-hal tertentu yang betul-betul kita itu terlalu kecil di mata Tuhan. Baru kena virus aja udah kelimpungan. Ya, saya itu sangat terharu sekali. Pada saat saya isolasi mandiri, saya ditelepon jemaat dari Bandung, video call. Tiba-tiba dia, Pak izin ya Pak, video call ya Pak, penting sekali Pak. Oke silakan. Saya tuh sambil tiduran gitu ya, saya pegang HP gini, tapi karena dia minta video call ya saya duduk lah, ya saya sisiran sebentar. Awal-awalan nih. Dan wajahnya kan kuyu tuh, kalau orang demam itu kan wajahnya itu tidak fresh gitu. Terus dia video call, Pak, saya minta tolong sekali, adik ipar saya itu kena COVID dan saat ini terbaring di rumah sakit Indriyanti Solo itu. Ini sedang dalam kondisi agak kritis Pak. Terus dia sedang menunggu plasma konvalesen dan sedang menunggu oksigen yang yang di rumah sakit itu habis. Waduh, sedang berat Pak kondisinya Pak. Iya, itu teman lama saya, Pak Cipto tuh kenal baik. Pak Roni Pak. Oh iya, oke. Kita doakan langsung ditambahkan itu ya, jadi kita bertiga. Ketika saya lihat kondisinya, hatiku langsung jelek rasanya. Aduh, dia pakai kayak plastik atau kayak ya Bu Dokter ya, pelampung yang di mulut itulah membantu, tapi di sebelahnya ada tabung gas kecil. Dia baru punya itu, padahal itu kan tiupannya kan pelan ya. Dia butuh yang dari rumah sakit itu. Saya lihat kondisinya, saya panggil gitu tidak bereaksi, tapi dia mendengar. Waduh, rasanya tuh kok sedih banget saya lihat teman saya seperti itu, ngenes gitu. Nah terus ya sudah, saya panggil, nggak bereaksi, tapi dia dengar kok Pak. Oh iya, kita doa ya. Saya doakan di situ, sungguh-sungguh saya doakan bahwa plasma konvalesennya segera datang dan dapat oksigen. Wah, itu oksigen gua ya barang langka aja itu. Dah, doakan, tutup. Itu sekitar jam 1 siang. 5:30 saya ditelepon lagi, voice call lagi, dan sudah nyambung, kondisinya berubah.
lebih seger. Wah, sudah bisa melek, sudah bisa makan, minum katanya, sudah di ruang kamar dan dapat oksigen yang dia inginkan. Waduh, aku manjur ya. Waduh, aku langsung dijawab Tuhan, lakukan percepatan Tuhan, dia sudah masuk kamar, dapat oksigen, sudah bisa makan, sudah bisa minum, seger. Dan di voice call yang kedua itu dia sudah melek dan dia dadah-dadah di HP. Wah, saya senang sekali. Puji Tuhan. Malam itu ditransfusi. Ya. Malam itu kita doa lagi. Apa yang didoakan? Dokternya segera datang dan melakukan transfusi. Ini penting sekali. Oke, mau doakan lagi. Wah, saya tambah semangat. Doa, wah, selesai ya sudah. Senin sore saya ditelepon lagi. Pak, bisa telepon lagi Pak? Oke, iya. Telepon lagi, teman saya pulang. Teman saya lewat, pulang ke surga. Dan telepon sore itu adalah minta supaya saya memimpin ibadah penghiburan by Zoom. Aduh, saya langsung lemes, saya sedih sekali. Saya ngomong, waduh sorry ya, kali ini saya terpaksa menolak. Saya gak kuat. Kenapa? Saya sedang isoman. Saya itu sedang mengkondisikan hati saya sendiri supaya gak sedih, supaya tidak ngelokro. Lah ini suruh mimpin ibadah penghiburan teman baik saya. Kayaknya aku ragu. Jangan deh, ganti orang saja. Loh, Pak Andri juga lagi isoman toh? Oh. Jadi sesama bis kota dilarang mendahului sebetulnya. Saudara, hidup kita ada di tangannya. Ya, betul-betul hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, jangan sia-siakan. Apapun itu. Kalau dia bilang tutup, ya nutup sudah. Lewat ya bablas sudah. Gak ada yang bisa ngerem. Jadi semua yang dia izinkan terjadi itu sebetulnya ya betul-betul dalam kendali Tuhan. Ya. Sekarang PPKM kendorkan itu hebat. Jokowi itu hebat, Pak Luhut itu hebat. Dia bisa kasih hikmat yang sedemikian rupa. Nah, saya tuh kemarin waktu khotbah saya janji kita mau belajar tentang Nabi Samuel, Pak. Ya, kita baca ya. 1 Samuel 7 ayat 5 dan 6. Nanti agak panjang, tapi kita baca dulu 1 Samuel 7 ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Sampai di situ dulu. Kita nanti akan baca sampai kelanjutannya. Cukup panjang. Mispa itu artinya adalah menara penjaga. Mispa atau mispah, ya itu artinya adalah menara penjaga. Pada waktu itu, ya setting latar belakang cerita ini adalah Israel itu gak punya raja, belum ada Saul waktu itu. Tapi negara-negara di sekelilingnya itu sudah punya raja-raja, sehingga ada pemimpinnya. Nah, mereka berkolaborasi, raja-raja orang Filistin itu berkolaborasi memusuhi Israel karena berkali-kali perang nggak pernah menang Filistin. Jadi mereka itu mencari titik lemahnya Israel itu di mana dan kapan. Nah, satu hari Samuel itu nabi, hakim, ya bukan raja tapi hakim, memimpin Israel. Ngomong bahwa kumpulkan semua
orang Israel di Mizpah. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kalian. Dan semua kumpul di situ, dan kemudian Samuel memerintahkan supaya berpuasa untuk menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius minta petunjuk Tuhan. Itu butuh puasa. Dan ketika mereka barengan puasa, Samuel memimpin Israel untuk berdoa. Intelijennya Filistin itu ngomong, ini saatnya. Mereka sedang berpuasa dan mereka sedang kumpul di Mizpah. Ayo kita hajar mereka, kita serang mereka. Nah, saudara, puasa dan berdoa itu seolah-olah bagi pandangan orang lain itu seperti posisi yang sangat lemah. Puasa kan lemes juga. Berdoanya orang Israel itu nggak kayak kita gini, di tempat yang enak, di tempat yang nyaman. Mereka kalau berdoa itu beneran sujud ya di padang gurun gitu, ada ditaruh tanah di kepalanya, kadang-kadang sujud menyembah. Sampai sekarang orang Yahudi itu kalau berdoa itu ya itulah kayak orang Inex ya, ngemplok pil itu, goyang terus kayak gitu sampai hari ini. Jadi mereka betul-betul sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita lanjutkan ceritanya seperti apa. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Wah, ketakutan luar biasa. Mereka itu kumpulan orang banyak, tidak dalam posisi siap perang, mungkin juga tidak mempersiapkan senjata, tapi mereka diserang mendadak. Ini sebuah strategi perang yang hebat bagi kelompok Filistin. Mereka tahu persis timingnya kapan. Menang perang itu bukan sekedar kekuatan senjata juga, tapi timing. Ya, timing yang tepat itu akan bisa membuat kemenangan yang telak. Israel itu menang perang 6 hari, ya 6 days war. Itu bukan karena kecanggihan teknologi dan kekuatan mesin perangnya, tapi timingnya. Kita tahu ya kisahnya Israel menang telak atas sekutu musuh-musuh Timur Tengah. 6 negara dengan kekuatan senjata yang begitu hebat, ratusan pesawat tempur, ratusan ribu pasukan darat kalah oleh belasan pesawat tempur. Dalam waktu 6 hari Israel menaklukkan seluruh Timur Tengah. Itu bukan karena kekuatan mesin perang, tapi karena hikmat Tuhan. Timingnya sangat tepat sehingga ketika mereka masih parkir pagi-pagi, pesawatnya semua masih parkir, dan katanya parkirnya tuh saking banyaknya pesawatnya, sayapnya tuh mepet sekali. Kenapa? Padat sekali. Jadi mereka sengaja memarkir pesawat demi pesawat itu mepet sampai sayapnya tuh hampir bersenggolan. Pagi itu Israel terbangkan sekitar 12 pesawat. Yang dihajar pertama kali adalah bandara. Bandaranya dibom semua, bukan senjatanya, tapi bandara diserang dulu, ambiar semua, pesawatnya nggak bisa terbang. Itu timing. Ya, nah, Filistin itu menang timing, menang strategi. Israel sedang dalam kondisi paling lemahnya mereka, lagi puasa, nggak bersenjata, mungkin kumpul di Bukit Mizpah. Itu kan kayak
sasaran empuk, ya. Nah, makanya mereka ditulis tadi, ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Itu kata kuncinya di sini. Maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Pada posisi paling lemahnya orang Israel, mereka berseru dan Tuhan menjawab. Tuhan sedang berduaan dengan Samuel dan Israel. Sedang berduaan, sedang berdoa. Mereka sedang menghadap Tuhan, sedang mempersembahkan. Saudara lihat tadi di ayat yang ke 6, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Aneh banget ini. Susah-susah nimba yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan itu air. Aneh banget, buat kita aneh. Tapi pada waktu itu air itu lebih mahal dari emas. Jadi ketika mereka menimba, yang bisa mereka persembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya itu untuk mereka. Air itu mahal sekali, penting sekali. Tapi bagi mereka itulah yang lebih penting daripada sekedar makanan ataupun emas, harta. Itu dicurahkan di hadapan Tuhan. Artinya mereka mempersembahkan yang terbaik. Nah, itu langsung menyedot perhatian Tuhan. Dan kemudian Samuel mengambil anak domba yang sedang menyusu. Seekor anak domba yang menyusu itu simbol dari Yesus sendiri. Domba yang begitu kelihatannya lemah, yang masih menyusu, artinya lemah banget, itu diambil, dipersembahkan semuanya. Itulah yang menyedot kuasa Tuhan yang kedua, sehingga Tuhan menjawab Israel. Dikacaukanlah seluruh pasukan Filistin. Saya tuh gini saudara, ada beberapa kali kalau Anda baca bagaimana Tuhan menolong Israel berhadapan dengan musuhnya, itu ada banyak cerita. Ada yang dilempari batu dari atas, meteor ternyata, ya, hujan batu, itu zamannya Yosua. Alkitab menulis yang mati dilempari batu oleh Tuhan lebih banyak daripada yang dibunuh. Lah, anak seru banget tuh itu. Malaikat turun semua melempari batu. Ayo, ayo, cepet-cepetan. Tapi yang kali ini Tuhan tidak membunuh pasukannya, tapi Tuhan mengacaukan. Itu keren loh. Kacau, sesuatu yang sedang berkumpul dengan demikian besar dengan satu misi, habisi orang Israel, tiba-tiba di dalamnya dibuat kacau. Saya merenungkan itu unik tenan loh, cara-cara Tuhan itu tidak pernah sama. Kemudian begitu Filistin kacau, yang menyelesaikan adalah orang Israel itu. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Dikacaukannya aja dengan guntur. Saya tidak bisa bayangkan guntur seperti apa
Suara seperti apa yang bisa membuat ratusan ribu pasukan yang terlatih itu tiba-tiba jadi kacau? Itu suara yang model seperti apa? Tapi begitu hebatnya sehingga mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kalau Anda baca ayat penutupnya, orang Israel mengejar mereka dan membunuh mereka sampai habis. Jadi kadang-kadang Tuhan itu tidak perlu action yang bagaimana gitu, tapi dia membuat musuhmu itu kacau sendiri, sehingga Anda tinggal mengambil hasilnya. Kita tinggal menikmati hasilnya. Dibuat kacau lebih dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kemarin kita belajar, karena Samuel itu sejak dari anak-anak sampai tua mati, itu hatinya melekat kepada Tuhan. Itu kata kuncinya. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, 1 Samuel 7 ayat 11. Ayat 13, sorry. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ini mantap tenang. Pembelaan perlindungan Tuhan seumur hidupnya Samuel. Jadi love God with passion itu bisa mendatangkan reward atau hadiah spesial yang luar biasa dari Tuhan seumur hidup kita. Love God with passion, menjadikan Tuhan itu yang utama dan terutama. Kemarin kita belajar terutama itu dalam bahasa aslinya protos. Protos itu mengutamakan dalam semua aspek. Ya waktu, ya dalam segala kondisi, ya dalam segala keadaan, ya dalam segala apa lagi ya? Kepentingan. Di dalam semua hal yang kita punya, Tuhan itu diutamakan. Saya mencoba menghidupi hal ini sebisa saya lakukan. Karena mengasihi Tuhan itu abstrak. Ya toh? Mengasihi Tuhan enggak? Ya pastilah, orang Kristen loh. Gitu. Tapi yang bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Itu abstrak. Untuk membuat yang abstrak ini menjadi real, butuh yang namanya bukti, tindakan kita. Dan salah satunya adalah selalu pikirkan Tuhan di dalam pikiran kita. Itu perlu kita latih, perlu kita praktekkan, perlu kita jalankan setiap hari. Protos itu mengutamakan dalam segala hal atau waktu atau tempat atau urutan skala prioritas atau kepentingan kita. Kalau kita bisa terus mikir tentang itu, tiba-tiba hidup kita itu dirubah. Cara kita mikir berubah, cara kita mengambil kesimpulan berubah, cara ambil keputusan berubah, dan sikap kita berubah. Satu hari ya, sekian tahun yang lalu, sekian waktu yang lalu, sudah cukup lama, saya didatangi seorang teman. Ya, dia pengen banget ketemu saya, terus dia cerita. Dia tahu saya punya pabrik dengan listrik yang cukup besar. Dia itu nawari alat untuk menghemat listrik. Wah, ya menarik juga. Lalu dia datang, dia cerita segala macam. Pertanyaan saya adalah, alatmu tambahan ini ada di mana posisinya? Kan ada tiang listrik,
kabel masuk ke box meteran. Terus dari meteran atau box panel resmi PLN keluar masuk ke panel kita. Nah, alatmu ada di mana? Dia cerita waktu itu alatnya ada di dalam meteran. Oh, tapi ya cara kerjanya? Cara kerjanya halus, Pak. Pokoknya susah dideteksi, Pak. Sebentar. Ini alat meteran, dia masuk di sini, atau dia di dalam sini, atau dia keluar sini. Jelas kan? Jawabannya adalah ada di dalam meteran. Oh, rawani aku. Tidak boleh itu. Loh, saya tahu. Iki apa buat ini? Siapa wah promosi. Saya langsung ngomong, orang itu melanggar hukum. Itu pidana. Listrikmu nanti akan turun bisa sampai 50%. Bla 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 promosi. Orang. Nah, setelah meteran ke dalam rumah, oke, itu hak kita. Mau menghemat, mau dipasangi alat untuk menghemat inverter atau apapun boleh. Tapi selama itu resmi untuk negara, jangan main-main. Saudara tahu yang nawari saya itu aktivis gereja. Sepulangnya dia dari tempat saya itu sampai mikir-mikir, waduh Tuhan, nek aku yang dulu, wah wis pasti iya itu. Ya tak Pak, loh kita listrik bayarnya saya belasan juta ya sebulan. Mau hemat 50%, 60%, wah haleluya itu. Tapi kok dalam hatiku itu langsung reject, langsung nolak, enggak boleh. Aku takut bukan kepada PLN-nya, aku takut kepada Tuhanku. Itu baru urusan sepele, urusan pekerjaan. Pernah nggak ditawari pekerjaan ilegal, tapi cuannya mantap? Segala sesuatu yang ilegal itu seringkali keuntungannya mantap tenang. Ini protos. Dalam kepentinganmu pun Tuhan nomor satu. Jangan mudah tergiur. Sekalipun itu mau di logika aman, oke, bla 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 bla. Tapi kalau kita menaruh Tuhan di dalam urutan pertama, maka Tuhan itu akan menjauhkan Anda dari jerat perangkap burung. Kan ada ayatnya. Mazmur itu ngomong, dia menghindarkan aku, melepaskan aku dari jerat perangkap burung. Saudara pernah tahu enggak perangkap burung itu seperti apa? Itu bentangan jaring gede, mungkin selebar ini Pak. Gede gitu ya, tapi lembut sekali. Warnanya hitam lagi. Jadi nggak kelihatan. Saya itu punya tanah itu dekat sini kan. Ini ke selatan sedikit, nanti sebelah kanan jalan itu ada tanah besar gitu ya, panjang gitu. Nah, saya itu mau nilai yang di bagian belakang. Saya itu mau ngelihat tanggul yang di bagian belakang itu masih bagus apa tidak. Saya karena panas, ya sore-sore sekitar jam 3:30 itu panas. Saya parkir mobil di depan, saya jalan cepat ke belakang. Saya setengah berlari, tiba-tiba di tengah, waduh, gitu tuh. Saya itu nabrak sesuatu yang saya nggak tahu itu apa. Neng mendat aku, waduh, itu wajah saya ini kayak nabrak sesuatu. Ternyata itu jaring perangkap burung. Nggak kelihatan sampai tak mat-matin. Astaga, ada jaring besar sekali dipasang orang di situ dan nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Lalu bapaknya yang punya dari dalam lari, Pak nyun sewu. Bapak saya nggak ada tanah mriki. Iya Pak lah, aku harus melakukan nyun sewu kula lagi menjerat burung. Jadi Anda tidak pernah tahu di depanmu itu ada perangkap. Kelihatannya yang Anda lihat itu cuan dan cuan, baik dan baik.
hemat dan hemat. Tapi di depan sana iblis itu menyiapkan perangkap. Saudara pernah tahu sistem keanggotaan di bank? Ada yang namanya prioritas, ya lah? Ada yang namanya nasabah prioritas. Tapi ternyata di atas nasabah prioritas itu ada yang lebih serem lagi, namanya nasabah soliter. Ini Pak Tonton ini kayaknya soliter kayaknya di BCA. Itu enak sekali. Ya, Anda datang ke kantor bank BCA misalnya, ngantri banyak sekali. Anda cukup ngomong sama satpamnya, Prio Pak. Ya, ini. Oh iya. Langsung didudukkan di kursi yang khusus, nggak usah ngantri. Sebentar kemudian Anda akan melewati antrian yang begitu panjang, langsung nyelonong di dalam. Itu prioritas. Nah, Tuhan itu bisa membuat Anda jadi nasabah prioritas. Amin. Bukan karena Anda kaya, tapi karena Tuhan lihat hatimu itu melekat kepada Tuhan. Amin. Caranya, pertanyaannya adalah gimana tuh mengasihi Tuhan? Oh iya, mengasihi Tuhan iya. Tapi ada banyak orang itu cuman sekedar lip sync, bahasa manis, pinter ngomong, tapi prakteknya belum tentu. Apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan belum tentu mewujudkan yang namanya mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ada berapa banyak orang hafal ayat Alkitab, ya, pegang perintahnya, bukan hafal perintahnya, tapi pegang perintahnya dan mengerjakan, melakukan. Baru Tuhan ngomong, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun maka akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Akan menyatakan diriku. Wah, itu mantep tenang, saudara. Tuhan mana yang mau menyatakan dirinya pribadi kepada kita? Sampai mati Samuel itu disayang Tuhan. Ya, dari anak-anak dia ditemui oleh Tuhan, ya, dipanggil, dibangunkan dari tidurnya, terus dikasih tahu nanti apa yang akan terjadi. Imam Eli akan seperti apa, anaknya Hofni Pinehas akan seperti apa, Israel akan dibuat sebagaimana. Tuhan cerita, Tuhan menyatakan diri. Hebat loh, masih anak-anak, tapi kan dia tidak ngerti, terlalu berat mungkin kasusnya. Tapi Tuhan sudah ngomong, dan pelan tapi pasti dalam perjalanan umurnya Samuel, semua yang Tuhan ngomong diwujudkan semuanya. Sampai Samuel tua, ya tetap saja Tuhan itu menyayangi dia. Nah, saudara, balik ke yang tadi tentang Samuel di Mispa. Orang yang sedang berduaan dengan Tuhan, itu Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Anda diganggu, Tuhan yang bertindak. Kenapa? Lagi berduaan kok diganggu. Kurang ajar saya ganggu. Pasti disikat sama Tuhan. Jadi enak kok. Itu namanya nasabah solitaire. Privilege itu yang terutama, yang diutamakan. Kalau Anda sampai punya kartu itu, ya wah enak banget. Ya, pergi ke bandara itu tinggal masuk aja, berapa? Gratis. Ya, makan sebebasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dunia itu ya ngukur kantongmu. Oh, itu boleh kok masuk, enggak apa-apa, aku ikut. Lihat kantongmu dulu. Saya pernah ketemu di bandara di lounge gitu ya. Balah orangnya itu sendal jepit, celana pendek, kaosnya agak lusuh.
masuk aja belum. Tapi yang ada di situ semuanya tunduk. Itu orangnya serem itu berarti. Maksudnya kantongnya serem. Jadi ada orang-orang tertentu yang diberi berkat sedemikian hebat sehingga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang hebat juga. Lah kita ini secara dunia mungkin tidak hebat sama sekali. Ya dari tongkrongannya udah kelihatan lah. Dari dandanannya sudah kelihatan. Tapi kalau hatimu itu dekat dengan Tuhan, wow, bodyguardmu itu mantap. Ya, bodyguard di sebelahmu itu, wah, iblis saja kepoyo-poyo itu minggir pasti. Ada satu ayat yang saya sangat suka karena pada waktu pandemi Mazmur 91 itu berubah jadi kayak mantra bagi banyak orang. Ya bukan lagi firman Tuhan tapi kayak jadi mantra. Ayo katakan, dihafalkan. Wah, menghadapi Covid harus pakai ayat ini. Ngawur tenan nih. Itu mesti Kristen klenik itu. Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Ini ada 7 yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan akan berikan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, aku akan meluputkannya. Yang kedua, aku akan membentenginya. Yang ketiga, aku akan menjawabnya. Yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Yang kelima, dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. 6, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Cuman suruh melekat kepada Tuhan. Melekat itu artinya ya nempel, bisa nggak bisa, cocok nggak cocok, setuju tidak setuju, nempel pokoknya. Nah, karena hal seperti itulah ada banyak orang kelihatannya bodoh, tapi kok hoki terus. Kelihatannya harusnya kalah, tapi kok ya menang terus. Kok ya bangkit lagi. Jangan-jangan orang itu adalah orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Saya waktu ditawari Bu Anjas untuk Pondok Daud, ini mau pilih jam berapa Pak? Hari apa Pak? Ya saya mempertimbangkan kapan ya, timing yang pas kapan ya. Karena ini semua orang juga masih tarik menarik ya, tarik menarik berani tidak dan lain sebagainya. Ya meskipun di luar sana sudah ramai, tapi yang aneh adalah untuk ke gereja masih banyak orang nggak mau, bukan nggak berani loh, sudah beda alasan, nggak mau. Dan itu pandemi itu mengakibatkan kemunduran massal yang begitu mengerikan. Saya juga ngobrol sama Pak Jo, begitu banyak gereja yang gembala sidangnya itu apinya beneran, sehingga nggak mau atau nggak berani untuk segera berjuang lagi. Padahal kalau nggak dibuka, jemaatnya dalam masalah, gerejanya juga dalam masalah. Nah ini pukulan telak kedua menurut saya setelah urusan virus. Pukulan telaknya adalah kemunduran iman kekristenan untuk love God with passion.
sudah terlalu nyaman dengan online. Padahal online-nya pun ya ada begitu banyak, kalau mau jujur ya ora tenanan, tidak serius toh. Dulu awal-awal teknologi baru gitu, wah semangat, sampai ada banyak yang syuting itu, di depan TV gitu, wah tetap on fire kayak ibadah nang Starway tetepan. Sama saja di depan TV atau di Star, sama saja heroiknya. Ya lama-lama ya melempem juga, karena tetap beda aura atmosfer ini yang tidak bisa dipindahkan ke dalam gadget. Nah, menggejala sedemikian massal di seluruh dunia, semua gereja, sehingga blur, apinya mengecil, dan orangnya nggak sadar bahwa itu terjadi sebuah kekeringan massal. Kalau saudara punya Spotify di HP-mu, ya aplikasi Spotify, coba ketik Soul Spa. Nah, ya ini promosi sedikit ya. Saya itu sebulan 2 kali mesti diminta buat rekaman untuk dikirim ke radio El Shaddai. Muternya sewaktu-waktu, ya ada jadwalnya, cuman yang nggak inget lah gitu ya. Nah, saya bikin rekaman yang banyak sekali selama berbulan-bulan itu. Akhirnya sama anak saya dikumpulkan, dibuatlah album di dalam sebuah aplikasi bernama Spotify. Ya, Spotify pakai Y belakang. Nah, di situ kalau Anda install, gratis itu diinstal, Anda ketik Soul Spa by Andri Hartono. Muncul di situ rekaman-rekaman saya yang diedit sama anak saya, dikasih musik, ya, enak untuk didengarkan gitu. Nah, saya ada membuat satu yang sebulan lalu dari Mesir ke Median, Musa itu dari puncak kejayaan sebagai jenderal besar di Mesir, akhirnya harus lari ke Median dan kemudian ditemui Tuhan di Gunung Horeb. Itu semua punya rangkaian cerita ternyata. Musa itu dalam on fire-nya dia tiba-tiba di lockdown, bes, apinya mati total. Kenapa? Membunuh prajurit Mesir demi temannya orang Ibrani. Akhirnya dia ketakutan, dia lari. Begitu dia lari, dia kehilangan visi, dia kehilangan api, dan kemudian dia bersahabat dengan masalah. Dia bersahabat dengan situasi di mana dia sendiri di satu tempat bernama Median. Median itu artinya kepuasan. Dan disitulah dia puas dengan kekeringannya. Kenapa? Ya sudah, mau kemana lagi? Nah, ini sudah dapat pondok mertua indah, angon wedhus. Ya sudah, dari jenderal, bintangnya paling komplit, jadi penggembala domba. Dombanya pun bukan dombanya dia, dombanya Yitro, mertuanya. Jadi pondok mertua indah, nyaman, wis meh ngopo. Pagi bangun, bawa domba, puter-puter, menikmati daerah Median. Nggak ada target dalam hidupnya 40 tahun. Parah banget tuh. Jadi dia puas di dalam kekeringan. Nah, Tuhan menemui dia semak duri yang terbakar tapi tidak habis terbakar. Di mana nemuinya? Di puncak Gunung Horeb. Horeb itu artinya kekeringan, mandul. Dan disitulah Tuhan temui Musa di puncak semua kekeringannya dia, dan diubahkan. Sejak turun dari Gunung Horeb, dia balik lagi jadi jenderalnya Allah. Dia lepaskan bangsa Israel, dia pimpin langsung, dan tanda-tanda ajaib menyertai dia. Artinya saudara, hati kita melekat kepada Tuhan itu baik.
Itu hebat, luar biasa. Anda mau datang Senin sore seperti ini, saya salut Pak Bu. Kemarin barusan makan kenyang, sekarang makan lagi, seolah-olah haus terus, seolah-olah pengen terus. Nah itu hebat. Saya tuh terus terang mikir, saya mau ambil Senin atau ambil Rabu. Kalau Rabu itu biasanya sih menurut perhitungan saya, Minggu itu orang grafiknya naik, wah ibadah, habis dicas, mulai agak turun. Nah Rabu itu dicas lagi, naik lagi. Naik Senin ini masih dalam kondisi full baterai, mungkin 80%. Jadi saya pikir-pikir, sing teko kera ya. Orang masih mau datang nggak ya? Tapi ternyata Anda mau datang. Luar biasa loh. Tepuk tangan dong untuk diri sendiri. Jadi saudara, haus dan lapar kepada Tuhan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dan orang yang melekat hatinya kepada Tuhan pasti dalam tindakannya itu pasti akan diwujudkan. Dan yang hebat adalah backupnya Tuhan, rewardnya Tuhan itu ada 7. Diluputkan, dibentengi, dijawab doanya, disertai dalam kesesakan, diluputkan dan dimuliakan, dengan panjang umur dikenyangkan, dan ditunjukkan keselamatan. Amin. Tuhan memberkati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan kami akan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, karena semua yang kami bisa lakukan, yang bisa kami miliki, yang bisa kami kerjakan adalah sebetulnya karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang mengizinkan
setiap hal itu terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus, bangun terus kami di dalam pengenalan akan Engkau secara pribadi, lebih dalam dan lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap orang yang sore ini ada di tempat ini yang hadir, meluangkan waktunya karena mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan tahu pergumulan setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan ilahi itu datang dan memenuhi hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, bukan hal yang selalu indah yang harus kami terima, tapi kuatkan kami di dalam hal-hal yang menurut kami itu kurang baik ataupun itu berat. Kami tahu ada rencana Tuhan di dalamnya. Selama hati kami melekat kepadamu, maka 7 perlindungan Tuhan tadi menyertai kami. Terima kasih untuk Pondok Daud kali ini. Hamba-Mu berdoa dan kami semua berdoa, Tuhan terus kembangkan, Tuhan terus yang menolong kami untuk setia dan membangun Pondok Daud ini, karena ini semua kami tahu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami mau pulang, jaga dan lindungi kami dalam perjalanan, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sekarang pulanglah di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan perlindungan serta penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.